Halo. Kali ini kita akan membahas tentang short story atau cerita. Dalam hal ini juga sedikit tentang write a short story ya. Jadi kalian sudah bercerita ya, secara lisan. Sudah sekarang waktunya kita menulis cerita singkat. Dan harus diingat ya, a story or a narrative text itu fungsinya adalah to entertain ya, to entertain atau menghibur ya, menghibur orang. Nah, itu harus diingat. Tujuan dari kita menulis cerita adalah memberikan hiburan atau menghibur pembaca atau pendengar. Next, remember the generic structure or the structure of this text of your story. Ada orientation. Orientation itu pengenalan tentang siapa, kapan, di mana, bagaimana terjadinya, dan juga ada evaluasi, yaitu karakter dari pelaku utama. Apakah dia itu pretty, young, or smart, stubborn, and so on. Ya, itu adalah evaluasi ya, karakter dari pelaku. Berikut ada complication, puncak cerita, kemudian ada resolusi, penyelesaian cerita ya, dan juga ada reorientation ya, jika memungkinkan ada ya, gambaran kehidupan pelaku utama berikan. Next, short story itu ingat dikatakan lebih singkat daripada novel ya, bisa berbicara tentang sebuah peristiwa, insiden, dan sekali lagi fungsinya menghibur. Diingat kembali ya strukturnya. Di sini ada kode ya, tapi itu ada di reorientation, itu tidak terlalu penting. Berikut, yang harus diingat lagi dalam menulis sebuah cerita, itu kita harus memperhatikan beberapa elemen lainnya, elemen of short stories ya, karena nanti kita akan menulis short stories ya, jadi harus diperhatikan beberapa elemen pentingnya. First, characters. Characters itu gambaran bagaimana pelaku utama itu seperti apa, penampilannya, tingkah lakunya seperti apa, perasaannya barangkali, the feelings and also the characters ya. Itu ada di dalam. Nah inilah disebut di introduction dengan evaluation ya, struktur teks. Ada setting, ini juga ada di struktur teks ya, time and place the story happen. Next, plot. Itu kesatuan dari semua struktur teks ya. Dengan konflik isn't must happen with the other person. The conflict sometimes happen by ourselves ya, dengan diri kita sendiri. Bisa terjadi. Jadi bisa terjadi konflik eksternal dengan orang lain ya. Ada protagonis, ada antagonis, tapi juga konflik bisa terjadi dengan diri sendiri terkait dengan perasaan. Oke, contohnya ceritanya mau membeli baju baru, sudah di pasar, sudah tawar menawar dengan penjualnya, tiba-tiba mau bayar, tidak ada dompet, tidak ada uang sama sekali, tidak ada barang berharga di dirinya. Di situ ada konflik dengan dirinya, bagaimana menyelesaikan persoalan membeli pakaian itu, sudah deal dengan penjual, tapi tidak ada uang yang dibawa. Nah, di situ bagaimana menyelesaikan konflik itu ya? Bisa saja nanti penyelesaiannya bantu jual toko 2 bulan, atau cuci piring, and so I don't know. Itu hanya contoh saja ya, ilustrasi. Berikut, tema. Diperhatikan ya, tema itu nampak dari cerita yang dijalankan. Itu tema ya, tema dari cerita itu kan nampak dari cerita yang dijalankan. Berikut, point of view-nya, itu yang tahu ya, garis besar cerita adalah kita sendiri ya, sebagai penulis cerita. Next, ini perlu diperhatikan ya, elemen yang harus terada dalam cerita, kapan, di mana, bagaimana, seperti apa pelaku utamanya, dan bagaimana proses cerita. Oke, beberapa kata penghubungnya bisa digunakan, silakan dicatat, masih banyak yang lain yang bisa digunakan. Gabungkan semua kata bahasa yang pernah kita pelajari. Dan the language features ini diperhatikan kembali. Ya, focus specific participant, action verb, saya yakin kalian sudah bisa ya. Feeling, thinking verbs, conjunction, and also the past tenses. Ya. Oke. Ini contoh-contohnya yang bisa digunakan. Kalian bisa gunakan nanti dalam menyusun teks. Kita lihat kembali cerita teks Cinderella ya. Jadi nanti short stories-nya cukup sejauh ini ya. 8 kalimat lah ya. Nanti diperhatikan penggunaan kata kerjanya, unsur kebahasaannya, apakah itu specific participants, past tense, action verbs, and the other part of the language features. Ya, nanti Bapak yang analisa. Oke, nah
Ini tugasnya, ya. Write short story based on your imagination, feeling, experience. 2 minggu ya waktu mengerjakannya. Minimal 8 kalimat, maksimum 15 kalimat. Your story must have interaction, evaluation of main character, complication, resolution, and reorientation if possible. Ya, buat cerita singkat berdasarkan khayalan Anda, pengalaman Anda, tingkah laku Anda, perasaan Anda tentang apa saja yang mewakili diri Anda, ya. Oke. Demikian sharing saya. See you.